Ibu Agam, Bu. Agam. Apa Agam? Dia digulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi dengan aku Theo. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngebawain cerita horor dari sobat horor kita yang bernama Wulan. Dan cerita ini kejadian langsung di Wulan, teman-teman semua. Dan sebelum masuk ke ceritanya itu ngebahas tentang ibu dan anak dan tentang persahabatan yang nantinya ada sedih-sedihnya, teman-teman semua. Jadi siapin tisunya supaya nanti nggak cari-cari tisu lagi ketika teman-teman ngedengerin kisah sedih ini. Ini tuh campuran sedih dan horor. Jadi teman-teman siapin aja tisunya dulu agar prepare sebelum sedih, sebelum nangis ya. Jadi tanpa berlama-lama, siapin cemilannya. Kalau mau tidur tarik selimutnya, gas, kita cerita. Jadi awal ceritanya itu di suatu desa yang nama desanya itu Kemangi. Ini udah kita samarin nama desanya. Dimana di desa Kemangi ini tuh ada 4 orang anak, dimana dia tuh kemana-mana selalu berempat. Ada namanya Agam, ada namanya Tono, ada namanya Wulan dan Rara. Dimana mereka berempat ini sering banget pergi main bareng berempat. Jadi orang-orang di desa itu atau warga desa itu udah kenal mereka berempat. Jadi ceritanya itu di suatu hari mereka ini tuh mau pergi main. Dan awalnya itu Tono jemput si Rara ke rumah, terus ada Wulan dijemput Tono, dan mereka itu terakhir jemput si Agam. Kenapa? Karena Agam ini rumahnya lumayan jauh daripada teman-temannya semua. Kenapa? Karena Agam ini tuh berdekatan dengan perbatasan desa mereka, dan perbatasan desa mereka itu ditandai dengan adanya sungai. Dan Agam ini dekat rumahnya dengan sungai itu, lumayan sekitar 200 sampai 500 meteran. Ketika mereka udah sampai di rumah Agam, Tono mulai mengetuk pintu, dan yang keluar itu bukan Agam tapi ibunya Agam. Kita panggil aja langsung. Nama ibu Agam itu adalah Ibu Fatimah, dan kita langsung panggil tanpa mengurangi rasa hormat. Kita langsung panggil namanya aja. Fatimah ini ngomong, "Ada apa, Dok?" Terus mereka ngejawab, "Kami ingin ngajak Agam main, Bu," kata dia. Terus ibu Agam ini kayak nggak ngizinin. Kenapa? Karena waktu itu udah gelap, udah mendung, dan angin juga kencang gitu, sehingga ibunya Agam ini nggak menyetujui mereka tuh pergi main gitu. Karena si Tono ini pandai ngerayu, dirayulah ibunya si Agam ini. Katanya, "Bu, nggak apa-apa, kami bentar doang di sekitaran ini doang ya, Bu, nggak apa-apa," gitu. Terus keluarlah Agam ini. "Ngapain kalian?" kata dia kan. Terus kata teman-temannya, "Kita mau ngajak kamu main." Terus kata ibunya, "Nggak boleh dong, nggak boleh." Terus bilanglah Agam ini, "Nggak apa-apa, Bu, bentar doang," gitu. Terus si Tono ini nambahin lagi, "Iya bentar, kami dekat sini aja nya," gitu kata si Tono ya. Terus ibunya ngizinin lah, "Cepat ya pulangnya ya, nanti kalau udah gerimis atau udah hujan langsung pulang aja," kata ibunya. Dan mereka pergilah. Mereka pergi itu masih siang, sekitar jam 1-an. Mereka udah pergi, udah cari-cari petai. BTW, petai Cina ini tuh untuk apa sih sama mereka? Mereka tuh gunain untuk buat gelang. Si Agam ini bikin gelang, teman-teman. Dimana ketika dia udah dapat petai Cina itu, dia bikin gelang 4 buah dia bikin, dimana dia bikin untuk Rara, untuk Wulan, untuk dia sendiri, dan untuk Tono. Dia kasihlah, "Ini untuk Wulan, ini untuk Rara, dan ini terakhir untuk temanku Tono," kata dia. Itu semangat banget ketika dia itu ngasih ke Tono. Dan mereka tuh seneng lah dapat gelang persahabatan dari si Agam. Dan BTW, biji petai Cinanya itu untuk mereka gunakan untuk ketapel. Jadi mereka nggak gunain batu sebagai alat atau sebagai bahan itunya ketapelnya gitu. Jadi setelah mereka kumpulin, setelah mereka asik-asikan dengan petai Cina itu, kan mereka gerah nih. Terus adalah saran dari si Tono ini, kalau misalnya gimana kalau kita pergi ke sungai aja. Sungai dekat rumah si Agam. Dan Agam ini gembira banget. Ayo. Tapi beda responnya dengan Agam. Wulan dan Rara ini nggak setuju. Kenapa? Karena mereka takut. Ini udah gelap, takutnya hujan gitu. Nggak bisa mereka pulang. Jauh mereka pulang, kata si Wulan dan Rara. Tapi karena si Agam ini kayak, "Ayolah, kapan lagi?" gitu. Nggak apa-apa, nggak hujan kok ini. Jadi mereka setujulah dengan Agam ini. Pergilah mereka ke sungai. Setibanya di sungai itu udah sekitaran jam 3, udah sorean lah ya teman-teman semua. Di jam 3 mereka itu
letakin gelang mereka buka gelangnya, diletakin di atas. Kenapa? Karena sungai itu lumayan ke bawah dulu, jadi mereka tuh letakin gelangnya di atas dan petai cinanya di atas, teman-teman semua, untuk jaga-jaga biar nggak hilang gitu. Jadi mereka pergilah ke bawah, ada yang nyiram-nyiram kakinya pakai air, ada yang lempar-lempar batu ke sungai. Dan si Agam dan si Tono ini beda lagi, teman-teman. Mereka pergi lumayan ke tengah dikit, dan emang airnya itu lumayan dangkal, sebetis mereka. Kenapa? Karena juga lagi surut-surutnya air sungai pada saat itu. Dan pada saat itu tiba-tiba di desa sebelah, di desa namanya kita samarin dengan nama apa ya, Bunga aja. Di desa Bunga ini itu tuh udah mulai hujan deras sekali, teman-teman semua, dan itu bikin air itu lebih meluap dan tiba di tempat mereka, di mana air itu mulai datang ke mereka. Gulungan-gulungan air itu udah hampir sampai ke mereka. Dan awal mula itu dilihat oleh Wulan. Kata Wulan, "Weh, itu air woi, itu air woi," kata si Wulan kan. Dan si Tono ini udah bergegas lari, tapi karena si Agam ini dia itu kesusahan, dia tuh lambat. Dan si Wulan, Rara ini udah naik, dan Tono ini udah naik. Setibanya si Agam ini di batu terakhir, dia tergelincir, terjatuh, digolong sama air. Tapi untungnya si Agam ini pegangan di batu, dan si Tono ini bilang, "Pegang tangan aku biar aku tarik." Nggak bisa teman-teman semua, nggak sampai. Dan si Tono ini mikirlah, apa nih, diambilnya ranting, berinisiatif untuk ngasih ranting itu ke si Agam. Nggak nyampe lagi, nggak bisa gitu. Dan akhirnya si Agam ini kegulung sama air yang deras, lagi hitam gelap pekat gara-gara hujan. Dan tergulunglah si Agam ini pergi. Terus Rara, Wulan, Tono langsung lari kabur ke rumah mamanya Agam, ibunya Agam. Ibu kata, ibu. Terus keluarlah ibunya Agam, dan kebetulan ibunya Agam itu lagi bikin sambal, teman-teman semua. Udah kayak motong-motong, iris-iris cabe, misalnya iris-iris bawang. Dan keluarlah ibunya si Agam ini. Apa kata ibu Agam? "Ngapain, Dok?" kata dia kan. Terus kata si Tono, "Ibu, Agam, Bu. Agam." "Apa Agam?" "Dia digulung air sungai," kata dia. "Udah hanyut," kata si Agam. Kata si Tono. Dan ibunya tiba-tiba serasa dunia berhenti sama ibunya. Terlepaslah pisau tadi, jatuh. Setelah jatuh, ibunya tanpa pikir panjang, nggak cari sendal terlebih dahulu, dia langsung kabur, lari dia kan rumahnya dekat nih dengan sungai. Lari, Agam, anakku Agam." Bayangin sama teman semua, saking paniknya ibunya si Agam ini, dia mau meloncat ke sungai. Tapi untungnya saja warga itu udah berkumpul, udah mau ke TKP, dan untungnya kepegang tangannya si ibunya si Agam. "Udah, jangan loncat, Kak. Cukup anak kamu aja yang hanyut, kamu jangan," kata warga yang megangin. Terus dibawalah, tapi si ibunya Agam ini memberontak, jangan, kata dia. Terus dibawalah ibunya si Agam ini duduk dan ditenangi oleh warga. Walaupun dia tenang, dia tuh masih Agam. Baru setelah maghrib ada sekitar 30 orang warga, dan dibantu dengan pemuda-pemudi di desa itu, dan ada 5 orang tim SAR yang mencari keberadaan Agam ini. Kemana Agam ini? Dicarilah. Dan ibunya Agam ini sampai nunggu. Jadi dia nggak pulang, teman-teman semua. Dia nunggu di situ. Dan dia masih Agam masih gitu, teman-teman semua. Dia masih kayak rasanya dunia itu berhenti di sore hari itu. Jadi ketika tim SAR ini menyoroti kayak tumpukan sampah atau ada kayu gitu loh, itu Agam, kata ibunya si Agam ini. Padahal itu bukan Agam, teman-teman semua. Dan ibunya masih kayak gitu. Walaupun Fatima ini atau ibu Agam ini disuruh pulang, Fatima ini nggak mau pulang. Dia mau nengok anaknya. Dia nggak mau pulang, kata dia. Dia mau di sini sampai anaknya ketemu, kata dia. Sampailah dibujuk sama masyarakat, maulah dia pulang. Walaupun ibunya Agam ini pulang atau Fatima ini pulang, dia masih
kayak nggak terima anaknya itu hilang atau hanyut teman-teman semua. Bayangin sama teman-teman, ibunya itu setiap malam dia tetap nyendokin nasi yang diletakinnya di tempat duduk Agam biasa makan, diletakin nasi. Apa kata ibunya? Makan yang banyak ya nak, ibu masak telur dadar kesukaan. Bisiknya kekosongan, kayak dia tuh bilang, nah anaknya tuh masih dirasa anaknya masih di rumah gitu. Dia tuh kayak menolak kehilangan si Agam ini teman-teman semua. Sampai-sampai dia itu ambil bajunya Agam, dia peluk bajunya itu kemana-mana, dibawanya sama ibunya Agam ini atau Fatimah ini. Fatimah ini punya adik, nama adiknya itu Maria. Dimana si Maria ini tuh berkuliah di luar kota, dan Maria ini mau memutuskan libur atau minta cuti lah untuk menemani kakaknya yang kondisinya tambah memburuk teman-teman semua. Dan si Fatimah ini umurnya BTW umurnya 22 tahun. Karena Fatimah itu udah ngebujuk kakaknya untuk, kak makan kak, ini kak, membujuk makan, untuk makan aja susah teman-teman. Untuk membujuk makan aja udah susah, saking stresnya ibu Fatimah ini atau ibunya Agam ini. Dan akhirnya si Maria ini tertidur di atas ranjangnya. BTW kamar Fatimah dan kamar Maria ini itu berbeda teman-teman. Setelah Maria ini tertidur, tiba-tiba dia terbangun jam 12 malam, dimana tiba-tiba ada yang ketok pintu. Tok, tok, tok. Tiba-tiba ada yang berbicara setelah ketokan itu, yang kayak dia bicara gini, ibu, Agam dingin bu, kata dia. Terus buka pintu bu, kata yang di belakang itu belum tentu Agam atau Agam atau siapa, belum tentu karena belum dibuka. Tanpa nunggu waktu panjang, ibunya Agam atau Fatimah ini dia tuh buka pintu dan dia peluk Agam. Walaupun Agam ini bau amis, bau lumpur, dia tetap meluk. Agam, kamu gak kenapa-napa, karena kata si ibu Fatimah atau ibunya si Agam ini. Dan si Fatimah ini, anakku jangan pergi jauh-jauh dari ibu lagi ya nak, kata si Fatimah ini. Ibunya menangis histeris, merasa kehilangan yang luar biasa. Tiba-tiba karena munculnya si Agam udah lega. Tapi pada jam 4 subuh tiba-tiba si Maria ini terbangun. Kenapa? Karena Maria ini mencium bau amis, bau lumpur, sehingga Maria ini dilihatnya lah, apa ini bau amis, keluar dia kan. Terus dia ngelihat, yang dia lihat ibunya lagi tiduran bareng pohon pisang busuk yang udah ada ulat-ulatnya gitu. Jadi si Fatimah, si Maria ini bilang, kak ngapain kakak itu sama pohon pisang, kata si Maria ini. Kebangunlah Fatimah, mana pula ini pohon pisang ini, Agam udah ketemu, kata si Fatimah atau ibunya Agam. Kenapa Fatimah ini nggak ngomong ke Maria kalau misalnya si Agam ini datang sebelumnya? Karena si Fatimah ini kesian lihat Maria yang udah kecapean, jadi dia langsung tidur dan ngebawa Agam tidur. Ternyata itu bukan Agam, itu di pohon pisang teman-teman. Dan tiba-tiba Agam yang dilihat oleh ibu Fatimah atau ibunya Agam itu berubah perlahan-lahan menjadi pohon pisang. Jadi selama ini yang dipeluk oleh Fatimah atau ibunya Agam itu bukan Agam, tapi itu pohon pisang busuk teman-teman semua. Tapi nggak sampai di situ saja, Maria berlari lah. Maria tuh lari dan diambil pohon pisang ini, dibuangnya. Terus bilang, Fatimah ini bilang, astagfirullahaladzim, kamu nih ngapain, itu Agam, kata si Fatimah ini masih belum nyangkal, masih menyangkal bahwasanya itu masih Agam. Itu Agam, bukan pohon pisang. Akhirnya ketika Maria ini tenangin, ini bukan Agam kak, lari kak, ini bukan Agam. Bisa lihat itu pohon pisang, bukan Agam. Setelah itu tiba-tiba ada angin yang kayak dinginnya tuh nusuk ke tulang, dan tiba-tiba mati lampu dan ada ketokan pintu. Tok tok. Terus tiba-tiba ada suara, kenapa Agam dibuang, kata suara ini. Katanya ibu rindu, kata si Agam ini teman-teman. Terus
Kata si Maria ini, lari kak, lari, ini bukan agam, lari, lari. Karena mereka takut suara itu berada tepat di, berada tepat di ruang tamu. Jadi mereka tuh buka akhirnya mereka buka jendela dan meloncat, teman-teman semua ya, meloncat mereka. Akhirnya mereka loncat, abis loncat kabur ke rumah Pak Ustadz. Setelah mereka pergi ke rumah Pak Ustadz itu jauh. Kenapa? Karena mereka itu kan di perbatasan desa. Jadi mereka tuh pergi sekitaran 500 sampai 800 meteran, teman-teman semua ya. Setelah mereka datang ke rumah Pak Ustadz jam 6 sampai pada saat itu jam 6, teman-teman semua. Setelah mereka sampai ke rumah Pak Ustadz, setelah mereka datang ke rumah Pak Ustadz, alhamdulillahnya ternyata Pak Ustadznya itu habis pulang dari sholat subuh, teman-teman semua. Habis menunaikan sholat subuh. Terus kata Pak Ustadznya, ada apa nih? Dan kata mereka, dia ngomong, Pak, dijelasin lah panjang lebar tentang yang dialami tadi. Pergilah Bapak Ustadznya, dipersiapinnya lah, dipakainya sorban. Ayo kita pergi yuk, gitu kata Pak Ustadznya. Dan kata Pak Ustadznya, sambil jalan Pak Ustadznya bilang, itu bukan agam. Tapi kemungkinan itu jin yang menyerupai agam. Makanya jangan terlalu sedih, ikhlaskan aja agam itu. Makanya ada jin yang mencari kesempatan di dalam kesempitan kayak gini. Makanya ikhlasin aja agam itu sambil jalan. Setelah datang, Pak Ustadz buka, bismillahirrahmanirrahim, dibuka sama Pak Ustadznya. Pohon pisang tadi hilang, lenyap, cuman meninggalkan bau-bau amis. Kan betul kata Pak Ustadz, ini bukan agam, kata Pak Ustadznya. Ini bukan agam, ini tuh jin yang merupai agam. Karena si Fatima ini terlalu kayak menyedihkan, tidak ikhlas, sehingga jin itu mencari kesempatan yang akhirnya dia menyerupai agam. Dan di sini kita dapat simpulkan bahwasannya, teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman semua kehilangan, ikhlasin aja. Walaupun itu berat, pasti berat teman-teman semua. Tapi kalau misalnya kita nggak ikhlasin, jin itu akan bisa menyerupai orang yang kita cintai itu, atau orang yang kita apain itu. Jadi teman-teman semua, kita harus ikhlas dalam apapun, kita harus bersabar juga ya. Buat teman-teman semua, keep strong, semangat ya teman-teman semua. Dan akhirnya kita udah sampai di penghujung cerita. Akhirnya teman-teman semua, ini mungkin episode terpanjang aku cerita akhirnya ya. Sampai di sini saja cerita sobat horor kita. Terima kasih ya Kak Wulan yang udah kirimin cerita ke kita. Semoga ini bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi teman-teman kita atau sobat-sobat horor kita semua. Ya, sampai di situ saja ceritanya. Jadi kalau teman-teman punya cerita, bisa langsung kirimin di email bawah ini atau DM IG atau Instagram kita yang ada di bio kita. Kalau misalnya teman-teman capek cari, langsung ke bio kita aja, pencet ya. Dan sampai di sini saja cerita kita. See you next sobat horor.